bombastic side eye, criminal offensive side eye. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi bersama teman-teman semua. Yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hoyrul Nisa. Saya dari PGMI 3D. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat adalah sebuah cabang ilmu yang sangat luas dan mendalam yang telah menarik minat manusia sejak zaman kuno. Filsafat adalah usaha manusia untuk berpikir secara kritis dan sistematis dan mendalam tentang sejarah sesuatu yang ada. Definisi filsafat secara bahasa, yaitu kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, philo artinya cinta atau kecintaan, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Dan jadi secara harfiah, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa filsafat adalah sebuah pencarian yang terus-menerus untuk menggapai pemahaman yang telah mendalam tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Dan definisi filsafat secara istilah lebih beragam dan kompleks, namun secara umum filsafat dapat diartikan sebagai sebuah cara berpikir, istilah lebih beragam dan kompleks. Namun, filsafat dapat diartikan sebagai ada tiga bagian. Yang pertama, sebuah cara berpikir kritis, logis, dan sistematis. Dan yang kedua, sebuah pencarian makna. Filsafat mengajakkan kita untuk mencari makna hidup, tujuan, dan keberadaan dan ilmu-ilmu yang dianut. Sebuah analitis kompleks. Filsafat menganalisis konsep-konsep abstrak seperti kebenaran, kebaikan, keindahan, dan realitas. Dan kita juga akan membahas tentang mengapa manusia berfilsafat. Manusia berfilsafat karena dorongan dari alam memahami dunia dan dirinya sendiri. Rasa ingin tahu yang tidak puas mendorong kita mencari jawaban atas pertanyaan mendasar tentang kehidupan alam semesta dan keberadaan kita. Apa manfaat mempelajari filsafat dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari? Mempelajari filsafat menawarkan berbagai manfaat yang dapat memperkaya kehidupan kita. Filsafat tidak hanya sekedar ilmu yang abstrak, tetapi juga filsafat tidak hanya sekedar ilmu yang abstrak, tetapi juga memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menemukan makna hidup, dan membentuk karakter. Relevansi filsafat dan kehidupan sehari-hari. Filsafat sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita dalam berbagai aspek, antara lain mengambil keputusan, memecahkan masalah, hubungan interpersonal,
mengembangkan diri, memahami isu-isu sosial. Dan di mana tadi contohnya filsafat relevan filsafat dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan. Filsafat melatih kita untuk menimbang berbagai pilihan dan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Pemecahan dalam masalah. Filsafat juga dengan kita memiliki relevansi filsafat, memecah masalah dengan berpikir secara sistematis dan logis. Kita dapat menemukan solusi yang efektif untuk berbagai permasalahan yang kita hadapi. Hubungan interpersonal, filsafat membantu kita memahami motivasi dan perspektif orang lain, sehingga kita dapat membangun hubungan yang lebih baik. Mengembangkan diri, filsafat mendorong kita untuk belajar dan berkembang sebagai individu. Memahami isu-isu sosial. Filsafat membantu kita memahami isu-isu sosial yang kompleks dan berperan aktif dalam masyarakat. Sejarah perkembangan filsafat secara singkat dari zaman Yunani hingga zaman modern. Dengan zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 dengan abad ke-6 Masehi, abad ke-5 Thales, Pitagoras, Socrates, dan Plato, Aristoteles. Fokus filsafat yaitu alam semesta, asal-usul materi, etika, politik, metafisika, dan logika. Dan penyebab kebangkitan filsafat yaitu rasa ingin tahu manusia yang mendalam tentang alam semesta, kehidupan, dan keberadaannya. Yunani kuno merupakan pusat perdagangan dan peradaban yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide. Akhir periode penaklukan Yunani dan oleh bangsa Romawi dan dominasi pemikiran agama Kristen. Sedangkan di abad pertengahan sekitar 5 sampai dengan ke abad 15, tokoh Agustinus Hippo, Thomas Aquinas, fokusnya hubungan antara iman dan akal, teologi, metafisika. Penyebab kebangkitan dominasi agama Kristen di Eropa, upaya menyatukan iman dengan filsafat dan perkembangan universal. Akhir periode, munculnya gerakan Renaissance dan menandai kebangkitan kembali minat terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat klasik. Masa kejayaan filsafat Islam sekitar abad ke-8 dengan ke-17, tokoh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Avicenna, dan Ibnu Rushd. Fokus mereka adalah logika, metafisika, ilmu alam, etika, dan teologi. Penyebab kebangkitan terjadinya karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dukungan para penguasa. Akhir periode kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah dan invasi Mughal yang mengganggu stabilitas politik dan intelektual. Zaman modern sekitar abad 16 sampai dengan abad ke-20. Di mana tokohnya Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, dan Hume, Kant, Hegel, dan Nietzsche. Fokusnya epistemologi, teori pengetahuan, metafisika, etika, filsafat politik. Penyebab kebangkitan revolusi ilmiah, penemuan-penemuan baru, dan semangat rasionalisme. Akhir periodenya memunculkan berbagai aliran filsafat seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan postmodernisme. Perkembangan filsafat secara singkat. Kesimpulan sejarah perkembangan filsafat adalah sebuah pelajaran tentang perjalanan dan kompleks yang terus melanjut sehingga saat ini filsafat selalu merespons tantangan zaman dan terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia dan peradaban. Dan kita bisa menarik kesimpulan dari pelajaran hari ini ialah
filsafat adalah sebuah pemikiran kritis dan pada setiap orang yang mencarikan, yang ingin tahu di mana, bagaimana dengan bumi, bagaimana dengan alam semesta, di mana tempatnya, dan cara berpikir orang berfilsafat itu sangat kritis dan logis dan sistematis. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.